Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita bakal bahas pakai tracer configure initials switch setting yang 2.5.5 ya. Oke. Di sini tujuan objektifnya adalah verify the default shift configuration, maksudnya verifikasi default configuration dari sebuah switch. Di sini adalah switch Cisco kasusnya. Kemudian konfigurasi basic switch configuration. Kemudian kita juga harus konfigurasi basic dari Cisco suite ini. Kemudian configure MOTD banner, jadi ntar kita bakal bikin banner. Kemudian save konfigurasi file to NVRAM. Oke. Yang pertama kita akses. Beda dengan spek sebelumnya, kalau kita sebelumnya kita menggunakan kabel konsol. Oh, ini bisa kabel konsol yang warna biru. Nah, sekarang kita bisa langsung double klik di sini. Oke, double klik. Jadi yang kita bakal konfigurasi cuma dua ini ya, S1 dan S2. S1 S2. Oke. Ini udah. Kita bahas. Klik S1 and then CLI tab. Ini CLI tab udah langsung kebuka. Kemudian enter privilege execution mode. Nah, kita harus masuk ke mode privilege. Nah, ke mode dari mode exec ke mode privilege. Caranya dengan enable. Oke, udah depannya pagar. Oke. Sekarang kan udah berubah jadi mode ini, kita buka ini aja dulu. Oke. Kalau yang depannya lebih besar ini. Oke, ini. Yang tandanya lebih besar. Ini berarti adalah mode exec mode. Oke. Oke. Kalau yang udah depannya pagar, berarti ini adalah namanya adalah setelah tulisan privilege mode. Oke. Privilege mode. Oke. Ini langkah awalnya seperti itu. Oh ya, sebelumnya ini auto completion ya. Jadi tag di bawah sini, ini kalau kalian lihat di bawah sini ada completionnya berapa. Oke. Ya, istilahnya udah solve berapa completion. Oke. Kemudian examine berarti kita harus menggali current switch configuration. Nah, dalam ini ntar kita bakal ketemu dua file, namanya running configuration file dan startup configuration file. Nah, kita bakal ngebahas dua ini. Pertama adalah running configuration. Kita ingin munculinnya gimana? So, running configuration. Nah, ini dia. Istilahnya, running configuration adalah file konfigurasi yang bakal kita yang kita config dari proses ini. Jadi selama kita config, hasil config kita itu disimpan di running file configuration. Nah, sedangkan ketika switch-nya pertama kali startup, pertama kali habis di restart lagi istilahnya, yang di running adalah startup configuration file. Oke. Jadi running configuration adalah file yang bakal kita pakai pada saat kita sedang konfigurasinya. Jadi pada saat switch-nya sedang nyala, kita konfigurasi switch-nya, nah dia disimpan di sini. Sedangkan startup configuration adalah file yang bakal di running pada saat awal dari switch ini habis dari restart atau baru dinyalakan. Ini seperti itu. Oke. Dari file ini kita harus cek answer the following question. Maksudnya coba kita jawab, kita examine, kita gali apa saja yang bisa kita dapatkan. Oke, lihat di sini. Oke, how many fast Ethernet interface di dalam switch ini? Ada berapa banyak interface fast Ethernet dari switch ini? Kita coba lihat. Kita ulangin lagi cara masuknya. So running config.
Ini yang pendeknya pakai SH, kalau mau yang panjang tinggal sorry. So, oke, running config tab run enter. Oke, lihat. Ini udah file configuration-nya. Oke. Sekarang kita examine, kita gali. Ada berapa banyak fast Ethernet interface-nya? Oke. Ada dari 1 sampai kita enter ke bawah. Oke, ada 24. Berarti ada 24 interface fast Ethernet. Oke. Kemudian berapa banyak interface gigabit Ethernet dari switch itu? Nah, buat gigabit Ethernet dia cuma ada 2, 1, 2. Oke. Ingat, ini adalah interface fisiknya. Ini gigabit dan fast Ethernet. Sedangkan ini adalah interface istilahnya interface yang nggak ada fisiknya lah. Oke. Kita nggak ngebahas ini sekarang. Yang kita bahas adalah yang ini. Oke. What is the rank value show for VTY lines? Oke, kita lihat di sini. Ini adalah VTY lines. VTY lines. Kalau kalian kebingungan, kita lihat sini. Show VTY lines. Oke, show VTY. Sorry. Kita masuk ke sini. Configuration terminal. Kemudian configuration kemudian LAN VTY. Nah, kita cari dengan helpnya, dengan shift tanda tanya. Lihat, numbernya adalah 0 sampai 15. Oke, intinya ketika kita menggunakan lens ini buat kontrol, buat remote segala macam, berapa line yang dibuka, kayak gitu. Nah, buat ini line VTY 0 sampai 4, ini dipakai buat apa? 5 sampai 15 dipakai buat apa? Tergantung setup kita. Tergantung konfigurasi kita. Paham? Tapi rank line VTY itu ada dari 0 sampai 15. Oke. Selanjutnya, which command will display current content non-volatile random access memory? Oke, di sini ada istilah NVRAM. Oke. Ini hampir mirip, intinya ini adalah bagian memori dari sebuah perangkat switch ini, sehingga dia lebih cepat aksesnya. Maksudnya gini, RAM ini kan kenapa ada RAM, random access memory? Maksudnya ini adalah non volatil. Jadi hasil konfigurasinya itu adalah tidak, maksudnya disimpan itu cuma pada saat running. Jadi, saya jelasin dulu bedanya. Volatil itu adalah ada dua jenis tipe memori, non volatil dan volatil. Oke. Non volatil tersimpan sementara. Sedangkan volatil tersimpan permanen. Oke. Nah, karena ini semua tersimpan sementara, maka kecepatan aksesnya bakal lebih cepat daripada yang volatil. Oke. Nah, dalam jenis memori yang non volatil itu ada RAM, ada ROM, ROM permanen, ada RAM, kemudian ada NVRAM, tergantung jenisnya. Nah, yang volatil mungkin kalian tahu ada namanya hard disk, ada namanya flash disk, ada namanya CD. Nah, itu adalah volatil. Maksudnya ketika kita nggak make memori ini tetap datanya ada. Sedangkan non volatil ketika kita nggak make, nggak ada supply, nggak ada daya, datanya bakal hilang. Oke. Nah, terus apa komen yang buat nampilin NVRAM ini, non volatil random access memory ini? Oke, itu bisa kalian gunakan. Exit. Sorry, kita keluar dulu. Nah, di sini intinya komen show semua ada di depan tanda pagar ini ya. Show startup configuration. Ini buat ngelihatnya. Tapi di sini ada pertanyaan lagi. Kenapa respon dari startup configuration adalah not present? Oke. Ini kenapa? Karena
file configuration dari running config belum tersimpan ke NVRAM. Sekarang masih tersimpan di dalam RAM. Oke. Nah, buat dia biar bisa tersimpan, kalian bisa pakai command copy startup config running config. Sorry, terbalik. So, copy running config startup config. Oke. Lihat, ini udah di build. Coba kita running lagi. So, startup config. Tuh lihat, udah ada. Oke. Di sini. Yang kedua, assign name to the suite. Oke. Kita bisa pakai command. Sekarang kita harus masuk ke configuration terminal. Ini berarti adalah nama modenya adalah global configuration. Yang intinya ada ini. Nih. Lihat. Ini nama modenya adalah global configuration mode. Oke. Ini intinya yang depannya config saja seperti ini, ya. Nah, sekarang kita mau ganti hostname-nya. Oke, caranya adalah sekarang udah masuk ke global configuration, kita tulis hostname. Oke, S1. Oke, sekarang kita udah dapat 13%. Oke. Selanjutnya kita secure akses konsol lain. Jadi kita harus secure jalur akses di bagian konsol. Caranya adalah nih. Oke. Line konsol 0. Oke. Password let me in. Oke. Kemudian login. Sekarang kita uji coba exit sampai keluar sampai tuh ketika baru pengen masuk ke mode exit mode, sekarang udah ada passwordnya. Oke, passwordnya tadi adalah let me in. Oke. Terus pertanyaannya, kenapa sih login komen login yang ini itu dibutuhkan? Jadi intinya supaya ada proses checking itu dibutuhkan dua komen dari password dan login. Jadi dia butuh intinya dia buat jalanin bahwa oke, ini udah selesai, itu dibutuhkan dua password dan login. Jadi dia buat checking proses itu udah bekerja dengan benar. Maksudnya gini, kalian kan cuma nulis password let me in. Oke? Kalian nggak tahu bahwa ini benar atau nggak kalian nulisnya. Jadi buat checking mesin sama kayak double check ketika kalian input password lah. Nah kalau di sini kan cuma satu. Nah buat mastiin bahwa itu oke udah benar passwordnya, perlu ditambah komen login. Istilahnya double check. Oke? Sekarang ini buat ketiga, verify the console. Udah kan ini yang tadi kita lakukan. Kemudian jika dia nggak ada prompt password ini, berarti kamu nggak konfigurasi login parameter di step kedua. Jadi kamu nggak mastiin dia. Ini belum kamu setup. Oke, satu lagi saya miss. Oke, ini dia. Ini adalah mode. Nggak bisa ya. Bentar. Oke, lihat ini adalah mode LAN configuration mode. Aduh. Nah, ini adalah mode Oke, ya. Yang di config LAN ini namanya mode LAN configuration mode. Oke, sekarang kita mundur ke belakang sekali. Lanjut. Sekarang secure ketika kita masuk privilege mode. Lihat di sebelah sini. Lalu kita keluar. Oke, let me in. Ini buat masuk ke mode exit mode. Tapi ketika kita pengen masuk ke mode privilege belum ada password. Nah sekarang di step keempat kita mau bikin password
ketika masuk mode privilege. Oke, caranya mudah. Configuration terminal. Oke, kemudian enable password C1 $, C0. Oke, udah. Kemudian exit. Sekarang coba kita keluar. Ini password buat masuk exit mode. Nah, sekarang coba enable. Sekarang udah ada minta password. Passwordnya adalah ini tadi yang udah kita bikin. Oke, jadi command enable password Cisco buat ngaktifin secure privilege mode access. Jadi ketika kita masuk mode privilege, dia ada passwordnya, istilahnya double check. Istilahnya double security lah. Ketika ke mode exit ada password, ketika mode privilege juga ada password. Oke. Ini buat pengamanan CI C1 $, C0. Oke, udah ini masuk. Oke. Ini buat ceknya, tadi udah kita lakukan. Nah, sekarang kita disuruh show running. Oke. Show running config. Lihat. Notice that console and enable password are both in plain text. Oke. Jadi ini ada juga istilah baru, plain text dan ciphertext. Oke. Oke. Plain text itu apa? Isinya adalah data yang readable. Jadi bisa kita baca, mudah kita baca. Kita nggak perlu ngasih eksekusi segala macam. Nah, ini adalah data yang dienkripsi. Oke, jadi ini adalah data yang dienkripsi. Ada dua istilah kan sebelum kita bahas, ada plain text dan ciphertext. Kalau kita lihat di sini, enable password Cisco, passwordnya adalah plain text karena bisa kita baca. Oke. Kemudian ini juga masih plain text, let me in. Jadi ketika orang show running config, dia bisa ngelihat, oke, password dari sebuah privilege mode-nya adalah seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, ngebedanya kayak gimana? Kita studi kasus seperti ini, misalkan. Ini saya pakai CyberCafe, bisa kalian coba. Misalkan passwordnya adalah password. Oke. Password. Ini adalah, jadi di ciphertext tuh ada dua istilah juga, yang satu arah dan yang satu arah dan yang bolak-balik ya. Nah, lihat, to base 64, lihat. Ini adalah ciphertext karena kita butuh istilahnya butuh treatment buat bisa ngebaca passwordnya itu apa. Jadi di data kalian disimpan di internet itu pasti bentuknya adalah ciphertext yang aman ya, bukan plain text kayak password segala macam. Oke. Selanjutnya kita lihat ini adalah yang dua arah, jadi bisa bolak-balik. Ini lihat kalau saya paste di sini, ini bagian input. Kemudian kalau ini buat ngebaliknya, to base 64. From base 64. Tuh lihat, password. Jadi ini bisa bolak-balik. Istilahnya enkripsinya bolak-balik. Ada enkripsinya yang cuma satu arah, misalkan kayak gini. Ini kita copy dulu. Oke, ini saya buang. Misalkan MD5. Nah, ini MD5. Tunggu. Nah, ini dia. Oke, ini adalah yang disimpan satu arah. Buat ngeceknya gimana? Buat ngeceknya adalah plain text tadi harus di istilahnya alurnya plain text tadi di enkripsi dengan MD5 terus dibandingkan hasilnya sama atau enggak. Misalkan kayak gini. Kita walaupun kita tahu ini, kita nggak bisa tahu password datanya itu seperti apa. Paham? Jadi istilahnya kita walaupun kita dapat data, tapi kalau data nggak bisa kita olah jadi informasi ya tetap aja jadi data sampah. Oke, yang berharga itu kan informasi. Kita tahu passwordnya apa, itu kita pakai. Sedangkan kalau kita dapat datanya, tapi kita nggak bisa ngolahnya, tetap aja jadi suatu hal yang nggak berharga. Maka dari itu, oke. Nah, di sini juga buat keamanan kita harus menyimpannya dalam bentuk ciphertext. Ingat, ciphertext itu datanya udah dienkripsi. Oke, sekarang bakal kita
Uji coba. Mana? Oke. Nah, di sini enable script ini dia. Configure terminal. Masuk ke mode ini, kemudian enable script ITSA script. Oke. Lihat. So running config. Lihat nih. Nah, ini adalah ciphertext-nya. Lihat, kalau tadi kita pakai password itu adalah plain text, sedangkan ini udah ciphertext. Oke. Nah, sekarang coba kita masuk yang bagian mode itu. Kita coba dengan yang ini. Tadi kan dibikin buat mode masuk mode privilege kan kita jadi punya dua password ya. Ini sama-sama buat ke mode privilege. Ada pakai comment password dan ada pakai comment script. Kita coba dua-duanya. Bisa nggak? Exit. Oke. Ini let me in tadi. Nah, kemudian kita mau masuk mode privilege, kita pakai yang atas dulu. C1 dolar C0. Nggak bisa. C1 dolar C0. Bad script, coba enable. C1 dolar C0. Nggak mau ya. Sekarang kita cobain pakai ITSA script. Oke, masuk. Oke. Jadi, so running config. Walaupun kita konfigurasi intinya, ini bakal lebih diprioritaskan daripada ini. Walaupun kita udah komen bahwa ini adalah C1 dolar C0 sebagai passwordnya buat masuk ke mode privilege. Tapi karena kita juga bikin dengan comment script, maka yang bakal jadi prioritas adalah yang atasnya. Oke. Ini lihat. To enable secret mode, override the enable password. Jadi ketika comment enable secret password, override itu maksudnya mengganti tugas dari enable password. Both are configured jadi kedua-duanya dikonfigurasi. Kamu harus masuk menggunakan enable secret password ke exit mode. Kenapa? Karena ini yang lebih diprioritaskan. Oke. Kemudian kita jawab pertanyaan. What is display for the enable secret password? Kita harus sauran dulu. Oh, ini udah sauran. Enable secret password adalah tampilannya adalah ini. Ya. Oke. EJA 4 ini. Oke. Why is the enable secret password display different from what we configured? Kenapa sih berbeda? Karena ini adalah udah menjadi ciphertext. Lihat. Bukan lagi plain text. Jadi udah dienkripsi dari perangkat Cisco-nya supaya menjadi ciphertext. Oke. Di sini. Ini kalau kalian pengen, ini kan masih ada more. Kalau kalian pengen keluar langsung tekan aja Ctrl C ya. Oke, sekarang yang part ketiga kita konfigurasi MOTD banner. Oke. Caranya kita configure terminal. Kita masuk ke mode global configuration, kemudian kita pakai command banner MOTD. Ini saya berbeda caranya ya dengan ini. Saya biasanya pakai password, pakai pagar saya. Pagar di pagar kemudian enter. Nah, enter text with character ini. Jadi misalkan ini adalah misalkan kita nggak usah ngikutin yang ini. Misalkan SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Oke, enter. Kemudian diakhiri dengan pagar. Oke. Sekarang kita keluar. Lihat. Tep. Nah, ada nih kan. Ini namanya bannernya. Oke. Let me in. Enable. Apa tadi? Passwordnya itu adalah ITSA script. Oke. Oke, kita jawab pertanyaan. When will this banner be displayed? Kapan sih banner ini bakal di display? Intinya ketika pertama kali kita pengen masuk konsol, itu bakal ngedisplay bannernya. Oke. Kenapa sih kemudian yang kedua, kenapa Stepseed harus punya MOTD banner? Intinya ini buat ngasih warning lah ke user yang nggak punya authorize buat
akses buat masuk itu dibatasin. Intinya gitu. Istilahnya kayak informasi lah bahwa nggak boleh sembarangan orang bisa masuk ke perangkat ini. Istilahnya security-nya lah. Oke. Kemudian kita harus simpan file konfigurasi kita part keempat ke NVRAM. Caranya tadi sebenarnya di langkah awal udah saya kasih tahu ke mode privilege, kemudian kita tulis copy startup config, confi running config, dari running config ke startup config, enter. Oke. Jadi istilah command ini adalah mengcopy yang tadi kan kita konfigurasi di running config ke bagian startup config. Oke. Oh, ini belum ya, nih yang ketiga. Service. Sorry, saya udah ke MOTD, tapi yang ke-8 encrypt enable console belum. Kita kerjain dulu ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini step 7. Nih, saya show running dulu. Show running config. Kita lihat step 7. Ini kan masih plain text. Ini juga masih plain text. Intinya gimana sih biar ini masih plain text? Gimana sih biar dia juga menjadi ciphertext? Nah, caranya kalian aktifin service ini. Caranya configure terminal. Sorry saya loncat-loncat ya, karena ini nomor 8 lupa tadi dikerjain. Oke, caranya service password encryption. Oke, udah. Sekarang coba kita do show run. Nih, lihat. Sekarang udah jadi ciphertext. Tuh lihat. Kita nggak tahu kan, padahal passwordnya adalah apa gitu. Nah, ini juga let me in. Udah jadi ciphertext. Oke. Kemudian ini kita save lagi biar ketika di reload gak bakal hilang. Oke, ini copy start running config ke startup config. Oke, udah ya, tuh. Oke, ini sudah 50%. Kemudian which command display content NVRAM tadi sudah, show startup config. Oke. Ini dia NVRAM, hasil konfigurasi di NVRAM tuh show startup config, itu dia. Oke, lihat ini adalah startup config. Jadi yang ketika switch pertama kali running dia bakal running yang ini. Oke. Are all change we are enter record in the file. Intinya ini nilai ini intinya dari running config udah di copy ke startup, jadi ketika kita reload dia nggak bakal berubah. Coba ini kita reload. Tunggu, lihat. Tunggu. Reload tuh proses buat restartnya ya. Command buat restart. Nah, ini kalau kita ini udah password let me in enable ITSA secret. Coba show running show startup config. Tuh dia. Udah yang baru. Oke. Sekarang 45 konfigurasi juga di S2. Ini sama dengan yang tadi kita konfigurasi. Ingat sampai kalau semua yang pertama udah selesai kita bakal dapat 50%. Ini saya bakal fast. Yang di S2 saya coba bakal fast config ya. Biar cepet. Enable configure terminal. Pertama hostname S2. Kemudian kita konfigurasi apa lagi? Saya lupa. LAN console. Oke, LAN console 0 password let me in login exit. Kemudian kita konfigurasi juga password buat private mode enable password C1 $, C0. Oke. Kemudian exit. Ini yang S2 ya. Oke, ini kemudian kita configure terminal satu lagi. Kita konfigurasi juga ini enable script. ITSA script. Oke. Kemudian ini service password encryption.
service password encryption, kemudian banner MOTD pagar SMK Negeri 1 Tanjung Pandan ditutup dengan pagar. Oke, terus apa lagi? Oke, lihat. Ini tinggal kita copy running aja. Oke, sekarang kita coba. Oke, lihat show run. Ingat, ini show running penjelasan tadi yang S2 ya. Show running ini yang tadi kita konfigurasi udah ada di sini. Lihat, udah dikonfigurasi. Nah, tapi ketika kita show startup config tuh belum present. Jadi belum kita apa-apain. Nah, buat supaya dia dari running ke startup kita harus pakai copy running config ke startup config. Enter. Oke, sip. Coba kita lihat show startup config. Nih. Ketika kita reload, dia sudah ada konfigurasinya. Oke. Saya rasa cukup segini buat pertemuan ini karena ini juga completion-nya udah 100%. Kemudian kalau kalian salah atau nilainya kurang, kalian bisa buka tab check result kemudian assessment item. Nah, di sini bakal kelihatan poin-poin mana saja yang belum kalian kerjakan. Oke, sampai sini saya rasa cukup sekian buat materi 2.5.5 pakai tracer configure initial switch setting. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.